Sebelum kita masuk firman, kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Engkau luar biasa. Engkau Allah yang besar yang selalu menuntun langkah-langkah hidup kami. Karena itu Tuhan, pada kesempatan kali ini hamba-Mu ingin menyampaikan sesuatu. Ada sharing yang akan hamba sampaikan kepada jemaat Tuhan yang terkasih melalui program video ini. Maka berkati Tuhan. Umat Tuhan tidak butuh nasihat manusia. Mereka tidak butuh kata-kata kekuatan yang datangnya dari manusia. Mereka butuh isi hati Tuhan yang membuat kami terus bertumbuh, berakar, bahkan berbuah hanya di dalam kebenaran firman-Mu. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu Tuhan, sehingga hanya Engkau saja yang beracara dan menjamah mereka dimanapun jemaat Tuhan berada, sedang duduk, berdiri atau berbaring. Kami percaya kuasa Tuhan bekerja bagi mereka. Di dalam nama Bapa, Putra dan Kudus, bersama-sama jemaat Tuhan yang siap mendengar kebenaran firman Tuhan, bersama katakan amin. Puji Tuhan. Nah, jemaat Tuhan yang terkasih, hari ini ada satu firman yang saya sudah siapkan, dan saya yakin betul firman ini akan menjadi satu landasan yang baik untuk kita terus menjalani hidup di dalam Tuhan. Tema yang saya siapkan adalah berkat mencintai firman Tuhan. Berkat mencintai firman Tuhan. Gereja GBIHMJ dibangun dengan visi misi. Yang pertama dengan doa, dengan pujian penyembahan, dan dengan firman Tuhan. Nah, kenapa harus ada bagian firman Tuhan dari visi misi gereja ini? Jawabannya sederhana. Karena firman adalah penuntun hidup saya dan saudara, penuntun hidup orang percaya untuk mencapai rencana Tuhan yang besar. Kenapa rencana Tuhan besar? Karena Alkitab katakan dengan jelas rancangannya bukan kecelakaan, melainkan damai sejahtera. Artinya seperti apapun kondisi dan keadaannya, pada akhirnya rencana Tuhan itu ajaib dan luar biasa. Nah, disitulah kita membutuhkan firman untuk mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan bagi setiap kita. Ada satu fakta yang menarik tentang Alkitab. Alkitab adalah buku yang paling laris yang pernah dijual di muka bumi ini. Iya, jadi buku yang paling laris yang pernah dijual itu namanya Alkitab. Tapi fakta yang kedua yang menarik, buku yang paling laris adalah buku yang paling jarang dibaca sampai habis. Ada begitu banyak jemaat Tuhan, mereka punya Alkitab, bahkan bukan cuma satu buku. Istrinya punya sendiri, suaminya punya sendiri, anak-anaknya juga punya. Tapi seringkali justru buku ini yang gak pernah habis kita baca. Kenapa? Karena ada banyak orang melihat Alkitab atau firman sebagai bagian atau syarat dalam keagamaannya sebagai orang Kristen. Karena saya Kristen, saya punya Alkitab. No, mereka lupa ada peran yang begitu penting di balik firman Tuhan. Makanya kenapa tema khotbah saya hari ini berkat mencintai firman Tuhan, karena ada reward ketika engkau bisa mendalami dan melihat firman Tuhan yang sesungguhnya. Setiap kita baca firman, tapi pertanyaannya sejauh mana engkau mengerjakannya. Makanya ada satu firman yang saya mau ajak setiap jemaat Tuhan sebagai awal dari kebenaran firman Tuhan ini, yaitu di dalam Mazmur 119. Mazmur 119 ayatnya yang ke-127. Saudara bisa melihat ayatnya akan muncul di layar video ini, dan saya akan membacakannya bagi setiap jemaat Tuhan. Kalimatnya sederhana tapi bermakna besar. Mazmur berkata, "Itulah sebabnya aku mencintai perintah-perintahmu lebih daripada emas, bahkan daripada emas tua." Firman Tuhan yang kita baca mengajarkan bahwa kita harus mencintai firman itu lebih dari emas atau sesuatu yang berharga. Tapi ironinya, ada begitu banyak orang lebih mencintai emas, lebih mencintai harta, lebih mencintai materi daripada firman itu sendiri. Sebuah ironi, sebuah kenyataan yang menyakitkan yang terjadi di sekitar kita. Kenyataannya ada begitu banyak orang demi emas, demi harta, mereka bahkan rela menukar keluarganya. Ada begitu banyak orang demi harta, demi emas, mereka bahkan menukar waktunya, tenaganya, dan kesehatannya. Dan yang lebih menyakitkan, mereka bahkan menukar iman, menukar Yesus, menukar keyakinannya demi apa yang dia anggap berharga. Padahal Alkitab udah bilang, cintailah firman bahkan lebih dari emas, lebih dari apa yang berharga menurutmu. Kenapa? Karena firman itu sesuatu yang penting. Tubuh manusia, salah satu bagian yang paling penting adalah darah. Nah, darah manusia itu sangat-sangat penting, sehingga ketika kita kehabisan darah, seseorang bisa meninggal.
Manusia itu dari keseluruhan bagian tubuhnya sepertiga itu terdiri dari darah. Atau dalam kasus orang dewasa itu memiliki kadar darah itu sekitar 4 sampai 5 liter. Kenapa darah itu penting? Yang pertama, karena darah itu membawa oksigen dari paru-paru ke seluruh jaringan organ tubuh. Darah juga membawa sari-sari makanan, nutrisi, vitamin. Di dalam darah ada kekebalan tubuh. Kalau misalkan nanti ada virus, kuman atau bakteri, darah itu bisa bertindak, bersikap untuk mengatasinya. Bahkan dengan darah juga ada asam, ada basa yang terputar di seluruh organ tubuh manusia atau seluruh tubuh manusia. Nah, demikian juga dengan firman. Firman itu penting. Firman itu yang membawa janji-janji Tuhan dalam hidup saudara. Firman itu yang menuntun engkau dalam rencana-rencana Tuhan, maksud-maksudnya Tuhan yang luar biasa. Nah, kalau engkau hidup tanpa firman, artinya engkau mati. Makanya inti dari tema yang saya sampaikan, apa sih berkat yang kau dapat? Apa berkat yang kau raih ketika engkau mencintai firman? Yang pertama, buka Alkitab saudara. Saya catat di sini dalam Kejadian pasal 6 ayat yang ke-13. Saudara bisa kembali lihat, ayat ini akan muncul di video ini. Kejadian pasal 6 ayat yang ke-13. Saya baca bagi setiap jemaat Tuhan. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Saudara tahu kisahnya. Satu kali Tuhan berbicara kepada Nabi Nuh, dan intinya adalah buatlah sebuah bahtera, karena aku akan meluluh lantakkan, aku akan membinasakan seluruh yang ada di muka bumi kecuali engkau dan keluargamu yang ada dalam bahtera. Ayat yang saya baca adalah salah satu ayat yang seringkali mengundang kontroversi orang-orang yang tidak mengenal siapa Allah kita. Mereka mempertanyakan, kalau Allah itu baik, kenapa Dia izinkan hal-hal yang menyakitkan terjadi? Kalau Allah itu baik, kenapa Dia izinkan hal-hal yang buruk dialami oleh manusia? Saudara, apa berkat yang pertama? Yang pertama saya catat, orang yang mencintai firman membuat kita memahami apa yang menjadi maksud dan kehendak Allah. Orang yang tidak mencintai firman, orang yang tidak hidup dalam firman, mungkin mereka bergereja, mungkin mereka beribadah, mungkin mereka bahkan membaca Alkitab itu sendiri. Tapi tanpa cinta dalam firman, mereka sulit memahami apa sih maksud Tuhan yang sedang terjadi. Karena memang realita yang saya dan setiap jemaat Tuhan yang sedang menyaksikan video ini alami, ada masa-masa di mana Tuhan izinkan hal-hal yang buruk memang terjadi. Namun orang yang mencintai firman, mereka tetap percaya rancangannya bukan kecelakaan, melainkan damai sejahtera. Ada jemaat tanya, pendeta, kenapa Tuhan izinkan saya disakiti? Kenapa Tuhan izinkan saya gagal? Kenapa Tuhan izinkan sesuatu yang buruk menimpa saya? Nah, jemaat Tuhan yang terkasih, engkau harus menyadari sebuah hal. Ketika kita berdoa, ada 3 cara Tuhan untuk menjawabnya. Yang pertama ya, yang kedua tunggu, dan yang ketiga kata tidak. Ketika kita berdoa dan Tuhan berkata ya, maka apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan, apa yang kita rindukan akan kita terima. Yang kedua, ketika Tuhan bilang tunggu untuk menjawab doa kita, maka bagian kita adalah menunggu sampai Tuhan menyatakan waktunya. Dan engkau harus ingat, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tapi yang ketiga, di sini persoalannya. Sometimes Tuhan berkata no. Tuhan berkata tidak dengan apa yang kita minta. Nah, kalau engkau mencintai firman, engkau akan mengerti bahwa Tuhan punya maksud yang lebih baik. Tuhan punya maksud yang lebih indah. Tapi ketika engkau tidak mencintai firman, ketika engkau tidak mengerti, engkau tidak belajar dari apa yang Alkitab sudah tuliskan, disinilah mudah sekali timbul yang namanya kekecewaan. Mudah sekali timbul yang namanya putus asa. Sehingga ada banyak orang Kristen seringkali komplain dan berkata, Tuhan kenapa? Katanya engkau Allah yang baik. Kenapa Tuhan tetap izinkan hal yang buruk terjadi? Katanya firman-Mu berkata, orang-orang yang berseru akan Tuhan dengar. Tapi kenyataannya kenapa tidak dengar saya? Kenapa orang lain lebih diberkati, sedangkan saya tidak? Kenapa orang lain sembuh dan saya tidak? Disinilah orang mulai mempertanyakan Tuhan dalam kehidupannya. Padahal saudara, ketika engkau tidak dapat apa yang kau minta, engkau harus percaya Tuhan sudah menyediakan yang lebih baik. Alkitab katakan Dia Bapa yang baik. Bapa di dunia saja tahu memberi apa yang baik kepada anak-anaknya, apalagi Bapa di sorga. Kuncinya apa? Engkau mengetahui isi hati Tuhan melalui firman. Ada sebuah kisah nyata yang terjadi mungkin sekitar 30 tahun lebih yang lalu. Kalau saudara menyaksikan ini di 2020 ya mungkin sekitar 30 tahun lebih lah intinya.
Jadi ada sebuah pesawat ulang-alik, pesawat roket yang untuk meluncur ke luar angkasa, namanya Challenger STS-51L. Jadi ini adalah program dari pemerintah Amerika yang ingin meluncurkan manusia itu keluar angkasa, dan ini adalah peluncuran yang ke-25. Nah, di kali ini Presiden pada waktu itu mengatakan bahwa ingin mengajak warga lokal, bukan warga lokal, masyarakat lah, siapa yang punya kerinduan untuk dibawa, karena biasanya mereka yang mereka yang terbang adalah astronot khusus yang memang sudah menempuh karir seperti itu. Tapi kali ini Presiden berkata, ayo, siapa masyarakat, saya akan dibawa naik ke luar angkasa. Muncullah banyak pelamar, sekian banyak orang, salah satunya namanya Frank Slazak. Saudara bisa searching nama Frank Slazak. Jadi Frank Slazak itu dia coba ikut bersama dengan masyarakat Amerika yang lainnya untuk mendaftar sebagai astronot yang akan dikirim dari warga sipil. Dari sekian banyak warga sipil yang melamar, terkumpullah sekitar 43.000 orang pelamar yang punya keinginan untuk ikut program terbang ke luar angkasa. Dari 43.000 diseleksi, diuji, dites, dipotong sampai dengan hanya 10.000 orang. Dan Frank adalah salah satu orang yang ikut di dalam 10.000 orang itu. Diproses lagi, diuji dengan berbagai macam tes, diuji dengan berbagai macam kesiapan mental, fisik, dan lain sebagainya. Hanya tinggal 100 orang dan Frank adalah salah satu orang yang terpilih. Dan dari 100 orang akan dipilih hanya 1 orang. Frank selalu berdoa. Dari awal dia melamar, dari awal dia mendaftar, dia selalu bilang, Tuhan tolong, aku mau, kabulkanlah doaku. Dan dalam setiap waktu dari 43.000 jadi 10.000 sampai dengan 100, Frank selalu berdoa dan berkata, Tuhan tolong jawab doaku. Tapi ketika penyusutan sampai final warga sipil yang akan dibawa terbang ke luar angkasa, hanya 1 orang, nama Frank tidak muncul. Yang muncul justru namanya Krista McAuliffe. Saudara bisa searching lah namanya di Google. Frank kecewa. Frank adalah salah satu orang yang kecewa yang mulai mempersalahkan Tuhan dari apa yang menjadi kenyataan. Padahal dari 100 orang itu, Frank salah satu yang paling unggul, yang kemungkinan besar akan dipilih untuk dibawa pergi ke luar angkasa. Dan ketika nama yang lain muncul, dia mulai berkata, wahai God. Dia cukup terpukul, dia cukup merasa putus asa, dia kecewa. Bahkan dia mempertanyakan kenapa Tuhan buat ini dalam kehidupannya. Dia sudah mengorbankan segala-galanya, tapi kenapa dia gak dapat? Sampai akhirnya pada hari Selasa tanggal 28 Januari 1986, hari di mana dia menyaksikan hanya dari televisi di rumahnya, ketika pesawat ulang-alik Challenger STS-51L ini diluncurkan. Di detik 73 pesawat ini meledak bersama dengan seluruh awak astronot yang ada di dalamnya. Disitulah Frank mulai menyadari Tuhan punya maksud yang lebih luar biasa dari apa yang diharapkan. Orang yang mengerti firman akan selalu percaya Tuhan punya maksud yang baik, saudara. Itu berkatnya. Sehingga sesulit apapun hidupnya, seburuk apapun realita yang dihadapi, dia akan tetap yakin bahwa Tuhan punya maksud yang baik. Always happy ending lah, intinya seperti itu. Yang kedua, apa sih berkat dari orang-orang yang mencintai firman? Saudara buka Mazmur pasal yang pertama, ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Ini ayat yang cukup terkenal, ini ayat yang gak asing, dan saya mau baca bagi setiap saudara. Saudara bisa lihat di layar video ini. Mazmur pasal pertama, ayat yang pertama dikatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, mereka yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencomooh. Perhatikan ayat yang kedua. Tetapi yang kesukaannya ialah apa? Sama-sama baca, Taurat Tuhan atau firman Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu, yang merenungkan firman itu siang dan malam. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya, dan apa saja yang diperbuatnya, sama-sama baca, berhasil. Yang kedua, apa yang menjadi berkat di balik orang-orang yang mencintai firman? Saya catat di sini, kita akan dituntun oleh firman ke dalam kemenangan dan ke dalam mujizat. Sama-sama bilang sama saya, kemenangan. Sama-sama bilang sama saya, mujizat. Nah, jemaat Tuhan yang terkasih, ketika kita tunduk akan firman,
Kan tadi saya sudah katakan di awal, mencintai firman itu bukan hanya mendengar. Mencintai firman itu bukan hanya ketika kita membaca. Mencintai firman adalah ketika kita mengerjakannya, ketika kita menghidupinya. Dan satu realita yang harus saudara pahami bahwa perintah dan firman daripada Allah tidak selamanya seperti apa yang kita pikirkan. Maksudnya nggak semudah yang kita dapat kerjakan. Contoh kasus yang paling sederhana lah. Dalam Lukas pasal 17 ayatnya yang ke-11 sampai 17, intinya ada 10 orang kusta. Ya sudah tahu lah ceritanya. 10 orang kusta ini singkat cerita disembuhkan oleh Yesus. Tapi ada satu proses yang menarik. Saya akan baca ayat 14 dari Lukas pasal 17. Dikatakan begini. Lalu Yesus memandang mereka 10 orang kusta dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam, dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir." Kalau saudara hanya sekedar membaca, sepertinya ya sangat-sangat mudah. Tapi satu fakta yang harus saudara ketahui bahwa orang kusta itu selalu dianggap najis. Jadi kalau kita mendekat orang kusta, itu kita jadi ikut najis. Jadi orang kusta itu selalu terasingkan. Orang kusta bertemu masyarakat biasa saja, itu dia bisa dilempari batu orang kustanya. Maksudnya masyarakat itu punya hak untuk melempari batu supaya dia nggak ikut kena najis. Tapi kali ini Yesus nggak bilang perlihatkanlah dirimu kepada orang biasa. No, Yesus lebih spesifik, perlihatkanlah dirimu kepada para imam. Orang biasa saja bisa punya hak melempari batu, apalagi imam. Dan kalau saudara ada di zaman itu, mungkin orang kusta akan berpikir, apa maksud Yesus? Kenapa nggak dengan lebih mudah aja? Kan Yesus sanggup melakukan hal-hal yang luar biasa. Bahkan tidak perlu disuruhnya bertemu dengan imam. Dia bisa dengan hanya melakukan ini atau mengkedipkan mata. Ting! Orang kusta sembuh. Tapi kenapa Yesus suruh? Karena terkadang perintah Tuhan atau firman Tuhan itu menguji. Engkau pantas diberkati atau engkau tidak pantas diberkati. Selalu ada ujian. Selalu ada cara Tuhan memproses untuk melihat sejauh mana engkau layak untuk terima berkat Tuhan yang luar biasa. Cara Tuhan memberkati itu luar biasa ya. Maksudnya gini, apa sih susahnya buat Tuhan memberkati saya dan saudara? Apa susahnya buat Tuhan menyembuhkan dari sakit tidak sakit, dari kekurangan menjadi kelebihan, dari yang tidak ada menjadi ada? Buat Tuhan sangat mudah. Tapi di balik semua itu harus ada proses pemurnian. Proses di mana engkau bisa lebih layak untuk terima sesuatu yang baik daripada Tuhan. Nah, orang yang tidak mencintai firman, ketika perintah Tuhan diperdengarkan, dia mulai mempertanyakan. Contoh, Tuhan bilang begini, ayo hidup dalam kejujuran, berkat usaha kamu akan semakin besar. Nah, orang yang ngerti firman akan berkata, saya kan pebisnis pendeta. Kalau saya jujur bagaimana saya mau untung? Dia lupa. Berkat tidak datang dari kemampuan seseorang. Berkat datang ketika Tuhan buka pintu berkat itu bagi saudara. Makanya ada banyak orang gagal. Bukan karena dia nggak tahu apa yang menjadi perintah Tuhan, tapi karena dia tidak mencintai apa yang menjadi perintah Tuhan. Tuhan sudah bilang, ampuni, maka aku akan mengubahkan kehidupanmu. Ampuni orang yang menyakiti, maka penyakitmu akan disembuhkan. Tapi orang yang tidak mencintai firman akan mempertanyakan, kenapa saya harus ampuni? Saya kan udah disakiti Tuhan. Apa yang orang buat sama saya itu sangat menghancurkan saya. Kok untuk menyembuhkan saya harus ampuni? Tuhan mau, orang-orang seperti ini tidak menyadari apa maksud Tuhan yang luar biasa di balik perintah-perintahnya. Tuhan sebenarnya cuma bilang sederhana. Ayo memberi. Ayo berbuat sesuatu kepada orang. Jangan pelit. Jangan kikir. Kalau engkau memberi, percaya apa yang kau tabur akan kau tuai. Nah, orang yang tidak mencintai firman akan mempertanyakan, kenapa Tuhan? Saya juga baru punya segini, nanti kalau saya kasih habis. Orang yang saya kasih juga belum tentu dia ingat sama saya. Dia lupa. Ketika engkau melakukan firman, buat Tuhan memberikan kemenangan mujizat itu gampang. Makanya 10 orang kusta ini Alkitab katakan bahkan belum bertemu dengan imam, belum memperlihatkan diri di tengah jalan, mujizat sudah terjadi. Dan saya rindu kepada setiap jemaat Tuhan yang menyaksikan video ini. Ayo Bu, terkadang untuk memahami apa yang menjadi rencana Tuhan itu sulit. Tapi mulailah dengan mencintai firman. Baca. Kita belajar. Oh, ternyata seperti ini loh cara Tuhan bekerja. Nah, ketika engkau lulus ujiannya, ketika engkau keluar sebagai pemenangnya, engkau akan menyadari bahwa apa yang menjadi perintah Tuhan adalah sesuatu yang baik bagi setiap kita. Yang ketiga,
Apa sih berkat ketika kita mencintai firman Tuhan? Saya catat dari 1 Raja-Raja 17 ayat 11 sampai dengan 16. Satu kali saya dikirimkan pesan singkat oleh gembala jemaat kita, Bapak Pendeta Elmianto. Jadi beliau kirim, ini ayat yang saya terima. Jadi dia mulai ngajarin saya, dia kirim sebuah videonya cukup viral, mungkin saudara bisa lihat di sosial media. Jadi di dalam video itu berisi sebuah pertanyaan. Engkau adalah orang yang memberi atau engkau adalah orang yang menerima? Nah, di akhir video, orang yang memberi adalah orang yang akan semakin besar, orang yang semakin luar biasa. Tapi orang yang hanya menerima, ya hidupnya cuma begitu-begitu aja. Terkadang saat Tuhan memberikan perintah itu tidak seperti apa yang kita harapkan. Salah satunya dalam kisah ini, 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 11 sampai 16. Saya baca. Dikatakan begini, sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Jadi ada seorang nabi namanya Nabi Elia. Setelah sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Jadi case yang terjadi pada zaman itu, sedang terjadi kekeringan yang cukup berat, tidak ada hujan dan air itu sangat langka. Tapi Nabi Elia tidak kenal juga dengan janda itu, tiba-tiba bilang, berikan aku air. Tapi yang lebih parah lagi ayat berikutnya. Ketika perempuan itu pergi mengambil air, Elia berseru lagi dan katanya gini, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Nah, kasusnya mulai semakin dalam. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, kami akan mati. Ayat 13. Tetapi Elia berkata kepadanya, ini firman Tuhan, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberikan hujan ke atas muka bumi. Ayat 15, ini ayat orang-orang yang mencintai firman. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti apa yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makanan beberapa waktu lamanya. Karena ayat 16, tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantara Elia. Yang ketiga, apa berkat dari orang yang mencintai itu? Firman mendatangkan pemeliharaan daripada Allah. Saudara mau dipelihara Tuhan? Iya. Saudara, kalau kita dipelihara Tuhan, apa yang kurang? Alkitab katakan burung di udara saja Tuhan pelihara. Burung di udara tidak pernah kekurangan. Bunga bakung di padang Tuhan buat indah. Apalagi engkau yang menjadi anak-anaknya. Tapi apa syaratnya? Hiduplah dengan mencintai firman. Jadi waktu firman Tuhan ajar kita sabar, sabar. Waktu firman Tuhan mengajarkan kita mengampuni, maka mengampuni. Waktu firman Tuhan ajarkan untuk memberi, maka memberi. Waktu firman Tuhan mengajarkan kita untuk hidup dalam kebenaran, kudus, untuk hidup dalam pujian, untuk kita mengasihi Tuhan dengan kesungguhan, maka lakukan. You better do it. Kenapa? Karena di balik setiap kesetiaan kita akan firman, ada pemeliharaan sama seperti perempuan ini. Kan gak masuk logika. Seorang nabi kenal juga enggak, keluarga bukan, tiba-tiba berkata berikanlah aku air. Belum selesai diambil air, dia bilang berikanlah aku makanan. Loh, kelaparan dan kekeringan sedang terjadi. Bahkan perempuan ini sudah menjelaskan realitanya. Nabi, kalau saya ini masak nanti, saya akan makan dengan anak saya, dan setelah itu kami mati karena kami gak punya apa-apa. Tapi Elia berkata, Tuhan berkata, lakukan, maka minyak, tepung tidak akan habis. Logika gak akan pernah masuk, saudara. Tapi orang yang mencintai firman akan menyadari Tuhan tidak pernah berdusta. Tuhan tidak pernah mengingkari. Kalau dia berkata, Bu, Pak, dia akan memberkati engkau, maka berkat pasti mengalir. Kalau Tuhan berkata engkau akan sehat, maka apapun kenyataan sakit penyakit saudara, engkau akan sehat. Tapi apa kuncinya? Cintailah firman Tuhan. Saya mau ajak setiap jemaat Tuhan yang terkasih untuk bisa merenungkan firman yang saya sampaikan, untuk tetap hidup di dalam Tuhan dan mencintai firman. Maka yang pertama, orang yang mencintai firman akan memahami kehendak Allah.
Yang kedua, mereka akan hidup dalam kemenangan dan mujizat. Dan yang ketiga, kita akan melihat pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Kita satu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu. Hamba berdoa biarlah firman Tuhan yang sederhana ini menjadi sesuatu yang sangat luar biasa bagi para jemaat-jemaat Tuhan yang menyaksikan video ini. Hamba berdoa dalam nama Yesus, di tengah-tengah keadaan apapun, kami tetap belajar mencintai firman-Mu Tuhan. Karena kami percaya firman itu adalah Engkau sendiri Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Bapa, Putra, Kudus, bagi mereka yang sedang mengalami kelemahan, berikan kekuatan. Mereka yang sedang mengalami duka, berikan sukacita. Mereka yang sedang kekurangan, berikan kelimpahan. Ketika mereka hidup di dalam Tuhan, mereka akan melihat pemeliharaan, penyertaan Tuhan yang ajaib. Kami berdoa bagi GBHMJ, selalu menjadi berkat bagi banyak jemaat Tuhan, segala pesan-pesan Tuhan, suara sorga yang disampaikan melalui gembala kami Bapak Pendeta Helmianto dapat benar-benar mengubah, mendewasakan, membuat setiap kami hidup berbuah di dalam kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Kudus, kami bersyukur buat firman Tuhan hari ini. Haleluya, puji Tuhan, amin.